Jawa dan Madura, di Surabaya, dan perkumpulan itu menghadirkan resolusi jihad, fatwa jihad. Ada 3 yang menghadirkan tokoh muda, Bung Tomo, yang dari namanya saja bukan khas nama santri, tapi dan sangat menghormati fatwa jihad dan teriakan beliau kita kenal bukan hanya merdeka, teriakan beliau adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Sekali lagi di situ juga tergabunglah jas merah dan jas hijau sekaligus. Nah, saya kembali pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pasti tahu persis bahwa sila pertama itu sudah berubah dari ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam menjadi ketuhanan yang beliau pasti tahu persis itu. Dan bahkan dalam riwayat yang boleh tangan kawan-kawan kita dari NU, beliau sholat malam, kemudian beliau dengan baran resolusi dan teriaka dan laskar-laskarnya adalah sebuah penggambaran bagaimana kemudian para ulama kita menerima Indonesia merdeka dengan dasar negara Pancasila, sekalipun di situ ada perubahan yang tadi sudah saya sebutkan di depan. Nanti pada bulan Mei, tahun 46, pada tanggal 28 Mei tahun 1946, Yogyakarta, Muhammadiyah, pengurus besar Muhammadiyah, kalau di NU mengeluarkan yang disebut dengan resolusi jihad, maka di Yogyakarta, Hofbestur Muhammadiyah mengeluarkan yang disebut sebagai amanat jihad. Amanat jihad itu intinya sama juga, bahwa menggelorakan rakyat dan umat di Yogyakarta dan atau di sekitarnya untuk bangkit, berada di garda terdepan, menyelamatkan Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Para tokoh Muhammadiyah pasti tahu, dan apalagi bahwa Pancasila sila pertama sudah berubah. Dan pasti tahu karena salah satu yang ditemui oleh Bung Hatta untuk kemudian mendialogkan tuntutan dari Indonesia Timur dan kemudian merubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, di antara yang ditemui ada 2 tokoh Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Ki Bagus Hadikusumo dan Mr. Kasman Singon Timejo. Dan itu pada tanggal 17 Agustus malam atau 18 Agustus pagi. Ketika kemudian tanggal 28 Mei 46, Hofbestur Muhammadiyah di Yogyakarta mengeluarkan amanat jihad, itu pasti mereka sudah tahu bahwa Indonesia, dasar negaranya Pancasila itu, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dengan sebuah penegasan yang disampaikan oleh Ki Bagus Hadikusumo bahwa yang dimaksud dengan yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Dan beliau mengkoreksi ketika Bung Hatta membacakan kesepakatan bahwa kesepakatannya adalah Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan adil dan beradab. Waktu itu Ki Bagus melakukan interupsi dan menyatakan bahwa kesepakatan kita bukan demikian. Kesepakatan kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, titik. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, titik. Kemudian ketuhanan yang kemudian persatuan Indonesia, titik, dan seterusnya sampai sila yang terakhir. Jadi kalangan NU melalui resolusi jihadnya maupun dari kalangan Muhammadiyah melalui amanat jihadnya, mereka kurang menggelorakan semangat mempertahankan Indonesia merdeka dengan ideologi tadi sudah saya sebutkan, Pancasila yang berubah namanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari Desember tahun 49. Pada tanggal 27 Desember tahun 49 di Den Haag itu Belanda menghadirkan satu kesepakatan dalam konferensi meja bundar, dan kemudian Belanda menghadirkan bukan menjadi NKRI, tapi menjadi Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat, sekalipun juga kemudian di sana disebutkan Pancasilanya, sekalipun tidak sama persis dengan Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau yang 18 Agustus itu. Tapi intinya adalah RIS ini kemudian merubah Tambunan, dan kemudian beliau menyampaikan kegalauannya dan ide beliau untuk kemudian mengembalikan kepada integralisme. Beliau menyampaikan mosi integralnya pada tanggal 3 April tahun 1950 yang ingin mengembalikan Indonesia kepada NKRI-nya, dan tentu karenanya kepada apa yang kemudian disepakati oleh para founding fathers dalam konteks NKRI, berarti Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah Pancasilanya adalah Pancasila 18 Agustus.
Saya ingin mengatakan bahwa bila kemudian jas hijau, ulama dan umat ini tidak kemudian menerima tentang Pancasila 18 Agustus, kemudian karenanya pastilah mereka tidak akan menggelorakan resolusi jihad di Surabaya maupun amanat jihad di Yogyakarta, maupun juga kemudian Muhammad Nasir di Jakarta tidak akan menyampaikan mosi integralnya untuk kembali kepada NKRI itu. Karena tadi saya katakan tanggal 7 Desember tahun 2009 itu malah Kartosuwiryo di Jawa Barat mengumandangkan dan atau memperjuangkan DITI. Muhammad Nasir justru mengembalikan kepada NKRI, mengembalikan karenanya kepada Undang-Undang Dasar 45. Kalau Undang-Undang 45 ya di situ ada pembukaannya. Pembukaannya ada Pancasila 18 Agustus. Dan inilah beragam hal yang menurut saya menjadi penting untuk disegarkan kembali, dan karenanya wajar bila kemudian kemarin umat ketika bukan hanya umat saja, umat dan kalangan Legiun Veteran, kemudian pemuda Pancasila, umat pun juga dari beragam kalangan ya, seperti dalam panitia 9 itu, ada yang di kalangan umat Islam, ada yang dari kalangan KWI, ada PGI, ada Matakin, ada Parisada Hindu Dharma, ada Permabudi, NU dan Muhammadiyah. Mereka satu kata menolak RUU HIP. Dan juga kemudian tampillah di situ ada pemuda Pancasila, tampil juga ada Legiun Veteran, tampil juga dari kalangan para veteran gitu ya. Mereka satu kata menolak RUU HIP, karena dalam RUU HIP itu waktu itu jelas sekali munculnya ungkapan Trisila, Ekasila, yang itu tentu bukan Pancasila yang disepakati pada tingkat finalnya, yaitu Pancasila 18 Agustus. Karena Bung Karno ketika menyetujui Pancasila 18 Agustus, beliau tidak pernah lagi bicara tentang, atau beliau tidak bicara tentang kemudian Pancasila 18 Agustus itu bisa diperas menjadi Trisila. RUU HIP itu menandakan bahwa antara jas merah dan hijau sebenarnya menyatu kembali. Karena jas merahnya seperti yang kemudian muncul dalam konteks publik ya, pemuda Pancasila, Legiun Veteran misalnya, dan kemudian dari jas hijaunya ya, di situ kemudian muncullah NU Muhammadiyah, kemudian DDI, kemudian MUI, dan ormas keagamaan yang lain seperti Mr. A. Maramis. Mereka satu kata untuk kemudian menolak ya upaya untuk kemudian membenturkan antara yang jas merah dengan yang jas hijau gitu ya, atau untuk kemudian menegasikan peran jas merah maupun jas hijau. Peran itu semuanya hadir dan kemudian menjadi satu, menyelamatkan Pancasila sebagai dasar negara. Itulah Pancasila yang final, Pancasila 18 Agustus. Nah, bila demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, jelas bahwa kita harusnya sudah selesai ya dari pembelahan hijau dan merah ini. Harusnya kemudian hijau dan merah itu adalah sebagai satu paduan, sebagaimana Bung Karno menghadirkan Panitia 9 yang merupakan koreksi daripada Panitia 8, dan Panitia 9 itu hadirlah betul yang merupakan representasi jas merah dan jas hijau sekaligus. Dan kemudian peristiwa-peristiwa yang tadi saya sebutkan di depan menegaskan betapa umat Islam yang jas hijau itu, di situ ada ulama, di situ ada umat, ulama ada dari ormas, ada yang dari orpol, umat juga dari beragam-ragamnya, beragam-ragam ormas itu warna dasarnya semuanya adalah hijau. Tapi juga sesungguhnya adalah umaro. Umaro di sini waktu itu tampil dalam, saya sebutkan tiga contoh saja. Umaro adalah para sultan ataupun para raja, pimpinan kawasan di mana mereka berada waktu itu, dan mereka punya jasa yang luar biasa untuk menyelamatkan Indonesia merdeka ini dengan Pancasilanya. Ya, kita tahu bagaimana peran daripada si Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Bagaimana beliau kemudian menyelamatkan Indonesia untuk kemudian memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta pada awal Januari tahun 46. Kemudian bagaimana beliau bahkan dengan ijab kabulnya mengikrarkan untuk menyerahkan dan atau untuk bergabung dengan NKRI, dan bahkan beliau bukan hanya menyerahkan kedaulatan kerajaan beliau, tapi bahkan beliau pun juga memberikan hibah uang sekitar 6 juta gulden, setara dengan hampir 600 miliar rupiah sekarang, dan bahkan juga beliau memberikan emas-emas yang ada di keraton agar Indonesia mempunyai kemampuan ekonomi, kemampuan finansial untuk menggaji para pejabatnya, dan terutama juga adalah untuk mencetak sendiri uang republik. Nanti kita akan juga lihat Sultan Syarif Qasim
kedua dari Sultan Siak Indrapura, Kesultanan Siak Indrapura. Beliau dari sana pun juga nanti menyerahkan kesultanannya kepada NKRI dan membela NKRI, dan kemudian beliau bahkan juga bukan hanya menyerahkan kesultanannya dan kerajaannya dan bahkan mahkota emasnya, beliau juga menyumbangkan tidak kurang dari 13 juta gulden, lebih dari 1 triliun rupiah, kasihkan gratis. Dan kemudian dari Pontianak ada Sultan Syarif Hamid Qadri kedua. Beliaulah yang juga kemudian mendukung Indonesia Merdeka. Beliau kemudian membela Indonesia Merdeka dan menghibahkan 300 meriam dan pucuk senjata untuk membela Indonesia Merdeka. Dan beliaulah yang memenangkan sayembara dan atau yang menciptakan lambang burung Garuda Pancasila yang sekarang menjadi lambang negara kita, Garuda Pancasila. Mereka para umaro itu mereka semuanya pasti Muslim, dan bahkan Syarif Qasim kedua maupun juga Syarif Hamid Al-Qadri keduanya bukan hanya sultan biasa, keduanya adalah keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi jas merahnya menjadi semakin sangat jelas bahwa dan semakin menjadi sangat jelas, tapi jas hijaunya juga menjadi amat sangat jelas. Semakin tidak boleh kemudian kita menghilangkan jasanya para ulama, umaro, nah, mereka bersama dengan sepakati oleh para founding fathers di Panitia 9, di PPKI maupun juga dalam rentang sejarah yang tadi saya sampaikan. Supaya kemudian Pancasila yang saya sering sebut dasar negara yang jelas mempergunakan bahasanya adalah bahasa yang kita pahami bersama, bangsa Indonesia. Dia tidak menggunakan bahasa Inggris yang hanya difahami kalangan terpelajar. Dia tidak menggunakan bahasa Perancis yang barangkali hanya dikali oleh kalangan. Dia tidak menggunakan bahasa Sanskerta yang barangkali hanya difahami oleh para pedanda atau para pendeta saja. Tapi dia juga tidak menggunakan bahasa Arab yang barangkali hanya akan bisa difahami oleh para ulama saja. Sekalipun di situ ada beragam ungkapan kata-kata bahasa Arab yang sangat inti dalam ajaran agama Islam. Ada kata-kata adil 2 kali disebutkan di sila kedua dan sila kelima. Ada kata rakyat yang disebutkan 2 kali, sila keempat dan sila kelima. Ada yang kata-kata beradab di sila kedua. Ada kata-kata kerakyatan yang dimiliki oleh hikmat, biasanya dalam permusyawaratan, perwakilan pada sila yang keempat. Dan sila yang kelimanya kerakyatan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mengatakan sekalipun di situ ada beragam ungkapan dasar dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah maupun dalam bahasa Arab, tapi ini semuanya adalah sudah menjadi bahasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mengatakan sekalipun di situ ada beragam ungkapan dasar dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah maupun dalam bahasa Arab, tapi ini semuanya adalah sudah menjadi bahasa Indonesia. Yang kemudian karenanya tugas kita adalah bagaimana Pancasila yang latar sejarahnya jelas itu dan pemaknanya pun juga jelas semacam ini, jangan kemudian dijadikan alat politik untuk mengadu domba atau mendiskreditkan pihak-pihak yang hanya karena faktor pilihan politik berbeda kemudian didiskreditkan, dan atau hanya sekedar mungkin seperti bahasanya Pak Jokowi, Presiden Jokowi dalam pidato di MPR kemarin, jangan ada yang merasa paling agamis, tapi juga jangan ada yang merasa paling Pancasilais gitu. Yang diperlukan memang tidak merasa, tapi betul-betul melaksanakan, karena ungkapan-ungkapannya amat sangat jelas gitu. Ungkapan-ungkapan itu tadi saya katakan bahasanya bahasa Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa itu sangat jelas, apalagi kalau mempergunakan tafsir dari Ki Bagus Adikusumo. Karenanya ya kalau kita betul-betul Pancasilais ya laksanakan sila pertama. Kalau Pancasilais itu kemanusiaan adil dan beradab juga jelas sekali. Kemanusiaan itu apa, adil apa, beradab itu apa, itu jelas sekali. Bagaimana kemudian dia diimplementasikan. Persatuan Indonesia juga sangat jelas. Di situ ada ungkapan yang tidak lagi memerlukan takwil dan tafsir yang aneh-aneh. Sangat jelas sekali. Sehingga mestinya yang ada memang bukan membiarkan dan melestarikan pembelahan dan apalagi pengkotak-kotakan, apalagi pakai dibayar dengan sebagai buzzer misalnya, tentu tidak diperlukan. Kalau kita betul-betul persatuan Indonesia, ya harusnya kemudian semuanya direngkuh, dirangkul, kemudian menghadirkan sebuah ideologi besar yang menyatukan bangsa Indonesia. Kerakyatan penuh hikmat dalam urusan perwakilan juga sangat jelas maknanya, pengamalan yang belum sesuai dan atau belum sepenuhnya seperti yang ada dalam ketentuan Pancasila. Yang lagi-lagi saya harus sebutkan urut-urutannya itu adalah merupakan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, itu zaman Pak Harto gitu ya, zaman Pak Harto, dan kemudian itulah yang kemudian berlaku di seluruh Indonesia sampai sekarang. Siapapun presidennya ya inilah urut-urutannya. Dan ketika kemudian kita kembali kepada dalam peran MPR,
Ya, MPR sudah menegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar di dalamnya ada Pancasila itu tidak boleh dilakukan perubahan. Terakhir sekali Bapak yang saya hormati, malam ini adalah malam tanggal 28, besok tanggal 29 Agustus. Tanggal 29 Agustus adalah hari lahirnya Parlemen Indonesia. Hari lahirnya DPR, hari lahirnya MPR, karena besok kami di DPR MPR akan melakukan memperingati hari lahirnya MPR dan juga hari lahirnya DPR. Menarik sekali. Siapa yang menjadi ketua KNIP yang merupakan embrio daripada DPR dan MPR? Banyak tokoh yang ada di sana, tapi Bung Karno dan para tokoh itu menyepakati yang menjadi ketua pertamanya adalah Mr. Kasman Singo Dimejo. Memang beliau adalah seorang beliau adalah Mr. Indrestan, seorang ahli sarjana hukum. Beliau adalah yang nanti juga akan menjadi jaksa agung pertama di Indonesia. Tapi beliau jelas dalam konteks pembahasan tentang Pancasila, posisi beliau adalah bersama dengan Ki Bagus Hadikusumo, bersama dengan Mr. Tauko Muhammad Hasan, bersama dengan Ki Haji Wahid Hashim, didatangi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta untuk mendialogkan tuntutan dari Indonesia Timur tentang 7 kata yang mereka tuntut untuk dihilangkan itu. Dan Mr. Kasman Singo Dimejo berada dalam posisi untuk kemudian dengan kenegarawannya menerima dengan segala kondisinya untuk kemudian jadilah Pancasila seperti yang kita sepakati sekarang ini, kita terima sekarang ini, dan beliau kemudian ditunjuk menjadi ketua KNIP yang pertama. Itulah yang kalau kami di MPR, kemudian kami abadikan foto beliau sebagai ketua MPR yang pertama. Bolehlah demikian sebutannya. Saya kira demikian Bapak biasa hormati, barakallahu fikum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'ulul muwafiq ila aqwamit thoriq wa wal hadi ila sawa'is sabil wa nasrum minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA, yang telah betul-betul menghadirkan semangat Pancasila yang menyatukan, yang tidak membelah, yang tidak menubruk-nubrukkan. Dan saya tadi selama Bapak Hidayat Nur Wahid menyampaikan paparan, saya melihat satu persatu jumlah peserta, lalu kemudian yang hadir melalui video, seluruhnya sangat antusias. Jadi sangat jarang sekali saya melihat semuanya menyala dan masih menyimak sampai dengan semalam ini. Dan peserta sekarang itu betul-betul full sesuai kapasitas Zoom yang kita gunakan, yaitu 500 peserta. Jadi full, juga viewers di YouTube juga ada 1.000 lebih gitu ya. Jadi saya kira ini menarik sekali. Ternyata tema yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid betul-betul jadi hot news sekarang ini ya, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi salah satu referensi bagi kita semua, dan berikutnya kita lah yang sama-sama menghadirkan Pancasila yang menyatu-nyatukan, mengokohkan. Saya sudah mendapatkan beberapa peserta yang mengangkat tangan. Mungkin co-host bisa bantu saya untuk menunjuk, karena di sini ada beberapa ya. Ada Gus Reza, Ali Ismail Abdurrahim Taufik, ada Heni Lestari, Pak Yomi, dan saya menginfokan bahwa sedianya, soyokianya kita selesai di jam 9. Jadi mungkin saya menunjuk satu orang saja ya, untuk kemudian ditanggapi oleh narasumber. Untuk Gus Reza mungkin co-host bisa bantu untuk menayangkan video atau di unmute suara beliau. Tapi saya minta untuk Gus Reza singkat sekali, satu kalimat kalau bisa agak langsung. Nanti kemudian saya berikan kesempatan ke 3 penanya lainnya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Lanjut Gus. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Hidayat, juga Mas Arya. Satu saja yang saya mau sampaikan, pada saat kita berada di forum-forum internasional
kita merasakan bahwa memang dasar negara kita suatu selling point bagi sebuah bangsa. Hampir tidak pernah ada saya menemukan satu konsep memadukan 5 sila dalam sebuah konsep dasar negara ya. Ini menjadi satu selling point. Kalau boleh diumpamakan negara kita adalah sebuah corporate, maka ini sebenarnya para petinggi-petinggi kita yang mendapatkan amanah sebagai pemangku amanah ya, jabatan ini bisa menjadikan sebagai satu USP ya, unique selling point untuk bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa kita di pentas internasional. Ada hal kendala apa Pak Hidayat kok kita bisa justru di dalam negara kita sendiri mengalami satu polemik, sementara di luar itu mereka apresiasi terhadap apa yang kita miliki ini gitu. Ada faktor-faktor apa Pak Hidayat yang membuat kita terkendala soal ini? Itu saja dari saya. Makasih Mas Arya. Makasih Gus Reza. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustadz. Baik. Monggo. Yeah. Baik, matur nuwun Gus Reza, terima kasih, dan benar sekali seperti yang Gus Reza tadi sampaikan, di forum internasional demikian luar biasa mereka mengapresiasi Pancasila ini, dan itu saya alami langsung. 3 kali saya hadir dalam forum internasional dan di ketiga-tiganya saya menyampaikan tentang Pancasila. Satu ketika saya menjadi ketua MPR, waktu itu bersama dengan Bu Megawati dan Pak Taufik Kemas almarhum, menghadiri undangan dari pemerintah Tunisia memperingati Hari Nasional mereka, dan mereka menyelenggarakan konferensi internasional, dan saya menyampaikan tentang Pancasila dan pengalaman berdemokrasi di Indonesia. Saya sampaikan dalam bahasa Arab dan mereka sangat antusias gitu ya, audiens, dan saya di matur nuwun Mas, ini kayaknya baru pertama kali nih Pancasila diterangkan pakai bahasa Arab ya. Tapi itulah saya waktu itu ketua MPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Islam tentu saja. Tapi menjelaskan Pancasila, pakai memberikan apresiasi yang luar biasa dari audiens. Kemudian yang kedua, pada awal tahun 2020 kemarin, saya diundang untuk memberikan pidato dalam satu konferensi internasional di pusat atau di kantor PBB di Vienna. Itu tentang menyelamatkan generasi muda dari radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya. Saya sampaikan salah satu dari cara yang bisa dilakukan adalah mempergunakan apa yang dilakukan di Indonesia dalam konteks hadirnya ideologi Pancasila yang kemudian bisa menghadirkan beragama yang moderat, beragama yang bernegara, beragama yang kemudian mengatasi masalah-masalah secara prinsip-prinsip yang terangkum dalam Pancasila itu. Dan lagi-lagi itu juga memberikan sambutan yang sangat bagus. Yang ketiga, satu bulan yang lalu saya diundang untuk hadir dalam satu konferensi mempersiapkan pertemuan G20, isi tema pembahasan tentang dialog antar agama dalam yang jadi bagian daripada agenda pertemuan G20 bulan Oktober yang akan datang di Riyadh. Saya sampaikan lagi-lagi tentang bagaimana dialog antar agama itu mempergunakan dan melalui jalur-jalur nilai-nilai 5 sila dari Pancasila itu. Dan lagi-lagi itu juga pakai sambutan yang sangat luar biasa. Jadi benar Gus Reza, di dunia internasional tentang Pancasila ini sambutannya sangat positif gitu ya. Tapi kenapa di Indonesia dianggap ada kendalanya? Ya barangkali salah satu di antaranya adalah pertama, di Indonesia sering kemudian Pancasila dijadikan sebagai alat politik ya, untuk kemudian bukan melaksanakan Pancasila untuk menghadirkan persatuan Indonesia, tapi untuk membelah hanya karena faktor perbedaan politik misalnya. Atau kemudian terkait dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, rakyat Indonesia tidak merasakan adanya keseriusan betul-betul menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi masih saja yang kemudian mendapatkan keadilan sosial itu ya sebagian kecil dari rakyat Indonesia. Seluruhnya masih merasakan belum mendapatkan keadilan sosial itu. Jadi mungkin di tingkat kita justru kalau sekali lagi kalau kita baca dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat, di alinea keempat pada paruh pertamanya itu kan menyebutkan tentang bahwa pembentukan pemerintah dan negara Indonesia itu adalah satu hal yang kemudian merupakan perintah untuk menghadirkan selain daripada pelindungan untuk seluruh rakyat Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, kedua bangsa, ketertiban dunia. Itu semua kan nilai-nilai yang kemudian merupakan perintah, yang perintah itu diarahkannya bukan kepada rakyat sesungguhnya. Atau pertama kalinya bukan kepada rakyat, tapi adalah kepada
negara, kepada pemerintah. Nah, harusnya pemerintah memang menjadi keteladanan tentang bagaimana menghadirkan 5 sila Pancasila itu dalam realita konkret ya, di dalam ungkapan, dalam kebijakan, di dalam perilaku, di dalam hukum sehari-hari, sehingga dengan demikian maka akan hadirlah apa yang kemudian memang menjadi nilai-nilai yang jelas-jelas ada di dalam Pancasila itu. Tapi kalau ini hanya kemudian hanya dihafal dan kemudian tidak dilaksanakan dengan benar dan konsekuen, ya akan terjadi kondisi-kondisi di mana kemudian ada yang kecewa, ada yang kemudian tidak merasa terwakili dan kemudian menghadirkan belum bersatunya bangsa Indonesia. Jadi menurut saya ini adalah sebuah tantangan terbuka, dan makanya tadi saya katakan di depan bahwa Pancasila itu memperkenalkan bahasa Indonesia kok, nggak pakai bahasa Jawa, nggak pakai bahasa Sanskerta, tidak pakai bahasa Inggris, tidak pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Perancis, di bahasa Indonesia kok semuanya jelas, dan semuanya pasti sepakat bahwa 5 sila itu adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebenaran. Laksanakan, kalau itu semua dilaksanakan oleh semuanya, dan pemerintah atau para pemimpin menjadi teladannya, saya kira apa yang menjadi kekaguman dunia internasional juga menjadi kekaguman kita di Indonesia tentang bagaimana Pancasila diimplementasikan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, dan juga terima kasih untuk penanya untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya berdasarkan arahan co-host ingin mengundang Bapak Ali Ismail, ya Ali Ismail Abdurrahim Taufik, untuk menyampaikan pertanyaannya. Sekali lagi kita harapkan 1 kalimat pesan singkat atau pertanyaan. Silakan ya. Co-host mohon dibantu di unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya tentang maraknya atau munculnya beberapa tokoh-tokoh yang menurut istilah para budayawan atau para ahli sejarah itu sebagai KGB atau komunisme gaya baru. Dulu ada istilah yang dibuat oleh Pak Harto itu bahaya laten. Artinya bahaya itu tidak nampak dengan jelas gitu, tapi tersamar. Nah sekarang mereka ini sudah aturan untuk membatasi gerakan itu sudah boleh dibilang dihapuskan gitu, atau dibuat tidak berlaku lagi. Nah sekarang ke depan ini menurut saya sendiri kita ini sebagai umat yang boleh dikatakan menyumbangkan Piagam Jakarta bagi Indonesia, kita menghapuskan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu sehingga dijadikan dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi di banyak hal kita yang justru banyak menjadi tertuduh gitu, seolah-olah peran kita tidak ada. Saya mohon pencerahan dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Ada istilah KGB. Benar bahwa aturan-aturan itu sudah dihilangkan dan dilumpuhkan. Menurut saya tidak. Aturan-aturan itu tetap ada. Dan aturan-aturan itu tersegarkan justru dengan adanya rancangan undang-undang tentang HIP itu. Ketika rancangan undang-undang tentang HIP itu, kemudian publik teringatkan tentang adanya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pernyataan PKI sifatnya terlarang dan tentang karenanya pembubaran PKI dan larangan penyebaran komunisme, ateisme, Leninisme dan Marxisme. Dan itu luar biasa. Kemudian justru disepak PR yang tadinya mungkin baru PKS, kemudian PAN, kemudian P3, kemudian Demokrat yang mempermasalahkan tidak masuknya TAP MPRS itu, tapi kemudian belakangan semuanya sepakat untuk memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu ke dalam konsideran menimbang dan menegaskan bahwa TAP MPRS nomor 25 tentang larangan PKI, tentang larangan komunisme, ateisme itu tetap dan masih berlaku. Jadi blessing in disguise daripada RUU HIP itu adalah justru menyegarkan kembali kesepakatan untuk pelarangan terhadap PKI dan pelarangan terhadap penyebaran komunisme, ateisme, Leninisme dan Marxisme. Itu nyata betul ya. Dan kemudian
Dan sekali lagi yang menyepakati itu bukan hanya partai-partai dan seluruh partai yang ada di DPR, tapi bahkan juga seluruh ormas agama ya. Lagi-lagi ada MUI, ada NU, ada Muhammadiyah, ada KWI, ada PGI, ada Permabudi, ada Matakin ya, dan ada Parisa, ada Hindudharma. Semuanya sepakat bahwa itu juga harus dimasukkan. Termasuk juga yang kemudian menyepakati untuk harus dimasukkan atau menolak bila tidak dimasukkan tap MPRS itu juga adalah kalangan dari pemuda Pancasila, Bapak dari Legion Veteran, pimpinan Pak kemarin juga beliau datang ke, termasuk juga Pak Tri Sutrisno juga menyampaikan tentang masalah ini. Jadi sekali lagi aturan hukumnya tetap ada dan bahkan kemarin sangat seperti disegarkan gitu ya. Dan kemudian turunan daripada tap MPRS itu juga ada di KUHP. Di KUHP juga ada pasal tentang larangan dan pemidanaan penyebaran komunisme, Marxisme, dan kemudian juga ada nanti di Undang-Undang tentang Pertahanan Negara juga ada larangan tentang hal ini, termasuk juga tentang ormas Islam juga larangan tentang penyebaran komunisme, rasisme, Marxisme dan sebagainya. Jadi landasan hukum itu tetap ada. Tinggal lagi bagaimana kemudian landasan hukum itu dijaga, difahami dan oleh para penegak hukum di Indonesia. Sebab yang kemudian dikhawatirkan kalau kemudian para penegak hukumnya sendiri malah melupakan sejarah gitu atau menghilangkan sejarah. Jadi penegak hukum juga harus diingatkan bahwa larangan itu tetap ada. Dan mengapa larangan itu tetap ada? Karena memang Pancasila sila pertamanya sila yang finalnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya kira itu prinsip yang juga harus diingatkan bahwa tidak benar bahwa aturan hukum tentang larangan itu semuanya sudah tidak ada. Tetap ada dan tetap berlaku. Dan mengapa kemudian ada kondisi di mana seolah umat Islam yang kemudian selalu tertuduh, terpinggirkan, bahkan terjadi kriminalisasi, persekusi, dan lain sebagainya. Mungkin juga karena sebagian umat sendiri tidak mengetahui ya tentang sejarah keterlibatan umat Islam untuk menghadirkan Indonesia, menyelamatkan Indonesia, termasuk Pancasilanya, NKRI-nya. Mungkin sebagian umat Islam juga nggak paham tentang ini, jadi karenanya mereka kira Indonesia ini ya mungkin sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang kafir gitu ya, sehingga kemudian mereka terjebak pada perilaku-perilaku yang kemudian mudah dituduh untuk kemudian menjadi sesuatu yang negatif terhadap umat Islam. Itulah yang saya sebut sebagai ada Indonesia fobia, ketika umat sendiri anti kepada Indonesia karena tidak mengerti tentang relasi ulama, umat, umarok terhadap Indonesia dan memberikan Indonesia dan lain sebagainya itu. Tapi juga mungkin mereka karena ketidaktahuannya itu kemudian menyikapi Indonesia dengan cara yang negatif, dan itu kemudian memberi celah bagi pihak yang lain untuk kemudian menstigma umat ini kemudian dalam posisi yang negatif. Dan yang menstigma ini adalah kelompok Islamofobia. Islamofobia adalah satu ideologi atau satu paham atau satu mazhab gitu yang atau berpikir yang tidak produktif dan tidak positif tentang Islam dan umat Islam. Nah, dengan adanya perilaku tadi ya Islamofobia ini bisa mudah mereka lakukan. Karenanya penting betul umat Islam untuk paham betul ya tentang sejarah relasi umat Islam dengan Indonesia ini sendiri. Selain juga pemahaman utuh tentang keberislaman yang kemudian pasti akan bertemu dengan Rasulullah dahulu pernah menghadirkan piagam Madinah, Wathiqatul Madinah. Dengan Wathiqatul Madinah bagaimana Rasulullah kemudian menghimpun keragaman warga di Yathrib, di Madinah, dari ada Yahudi, ada Arab Islam, ada Arab non-Islam, ada Majin, ada Ansar, dan kemudian hadirlah piagam Madinah. Piagam Madinah yang kemudian menyatukan dan menghadirkan negara Madinah. Rasulullah juga menghadirkan yang disebut dengan Sulhu Al-Hudaybiyah. Itu juga luar biasa. Kalau umat Islam mengkaji dengan mendalam, saya kira akan bertemu dengan bagaimana kemudian Rasulullah memberikan kepada kita keteladanan tentang bagaimana kita menghadirkan solusi terhadap permasalahan keragaman yang ada di depan kita. Dan yang termasuk yang paling penting untuk disebutkan di sini adalah Rasulullah menghadirkan yang disebut dengan Hilful Fudul. Ini adalah satu peristiwa yang Rasulullah mengingatnya pada waktu beliau sudah hijrah ke Madinah, dzalikal hilfu law du'itu ilaihi fil Islam la ajabtu. Koalisi kebajikan semacam ini kalau aku diajak kembali dalam konteks Islam, aku akan melakukannya. Apa itu Hilful Fudul? Hilful Fudul adalah suatu koalisi yang terjadi pada masa Muhammad waktu itu belum menjadi rasul, belum menjadi nabi. Dalam masa pra-Islam waktu itu beliau bersama dengan orang-orang tokoh-tokoh Quraisy berada dalam satu koalisi melawan tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang mendolimi seorang pedagang dari Yaman. Jadi Muhammad dan para tokoh umat
para tokoh Quraisy yang mendukung orang-orang yang didolimi, orang-orang Yaman itu melawan orang-orang Quraisy yang mendolimi orang dari Yaman ini. Nah, Rasulullah berada dalam satu koalisi kebajikan, koalisi menolak kedoliman, dan kemudian menang mengalahkan koalisi yang mendukung kedoliman. Jadi sekalipun dalam konteks tidak Islam, tapi kalau itu adalah koalisi menghadirkan kebajikan, menghadirkan keutamaan, Rasulullah mengatakan, "Dzalikal hilfu law du'itu ilaihi fil Islam la ajabtuhu." Koalisi semacam itu kalau aku diajak untuk melakukannya dalam posisi saya sebagai Muslim, saya juga akan melaksanakan. Jadi menurut saya Islamofobia juga harus kita koreksi, harus kita ingatkan, kita sampaikan tentang bagaimana jasa umat Islam, para ulamanya, para umaroknya, para umatnya menyampaikan Pancasila juga perlu disampaikan pada mereka sehingga tidak terjadi Islamofobia, tapi umat Islam sendiri juga perlu difahamkan tentang bagaimana peran para ulama, para umarok, termasuk para umat untuk menghadirkan Indonesia ini sehingga umat sendiri tidak terjadi apa yang disebut sebagai Indonesia-fobia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Hidayat Nur Wahid. Mohon izin Ustaz, seharusnya kita berakhir di jam 21.00, tapi ada permintaan dari Bapak Dr. Haji Ahmad Heriawan untuk sedikit memperpanjang Ustaz Boleh, silakan, sedikit. Karena banyak sekali pertanyaan dan sangat antusias. Silakan berikutnya Bapak Muhammad Saifuddin. Mohon dibantu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait dengan landasan hukum ya. Kalau saya dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka menengah 2014-2019 sama 2020-2024 itu dalam visi presidennya itu landasannya sama. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong royong. Kenapa tidak berlandaskan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila? Apakah makna gotong royong yang dimaksud di dalam dua periode visi ini adalah gotong royong Eka Sila? Karena kalau gotong royong bermakna landasan, padahal ini adalah kata kerja. Tapi kalau gotong royong bermakna Eka Sila, berarti kan bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, bagaimana sikap DPR dan MPR mengkritisi dari visi Presiden di dalam dokumen perencanaan pembangunan menengah nasional di dua periode berturut-turut berlandaskan itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya luar biasa. Saya yakin jawabannya juga akan luar biasa. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bapak. Jadi secara prinsip RPJM itu adalah satu produk politik yang kualifikasinya ada pada tingkat undang-undang. Jadi undang-undang tentang RPJM yang pastilah dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi, bila itu kita dudukkan demikian, maka sekalipun maaf saya bukan jubirnya Pak Jokowi gitu ya, saya juga nggak bisa menafsirkan secara 100% nilai yang dimiliki beliau. Harusnya yang menjelaskan itu ya beliau sendiri atau mungkin Sesnek gitu ya, atau kantor sekretariat kepresidenan yang harus menjelaskan itu. Kalau pengamatan saya sebagai dalam konteks MPR gitu ya, mustahil kemudian satu RPJM ini bisa diloloskan bila kemudian dia dimaknai sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila yang final. Maka menurut saya ungkapan gotong royong di situ bukanlah harus diartikan bahwa itu adalah Eka Sila. Ya, gotong royong itu ya adalah ya ungkapan gotong royong yang kemudian tafsirnya harus dirujukkan kepada penjabaran daripada visi presiden itu atau visi dari RPJM itu. Dan bila kemudian, nah ini dalam konteks negara hukum, dari ketentuan baru dalam Undang-Undang Dasar, bila kemudian oleh rakyat ya, oleh Bapak dan Ibu sekalian, dirasa bahwa gotong royong ini adalah ternyata dalam jabarannya pun ternyata hanyalah Eka Sila, ya dia jelas tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar.
dan karenanya bisa diadukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diujikan secara melalui mekanisme judicial review. Dan kemudian kalau ini dianggap sebagai gotong royong adalah ekasila, ya, dan itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan Pancasila yang disepakati pada tingkat finalnya, ya boleh diajukan ke Mahkamah Konstitusi supaya kemudian menghadirkan suatu kepastian hukum, dan Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk memberikan penilaian akhir terhadap suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi menurut saya sekali lagi gotong royong kemudian harus memberikan tafsir final, karena ini adalah istilah yang karena kata-kata gotong royong tidak juga harus sepanjang waktu dikaitkan dengan ekasila, karena sebelum ada kata-kata ekasila sudah ada kata-kata gotong royong gitu ya, atau sebelum kemudian ada perasaan ekasila menjadi gotong royong itu sudah ada. Jadi tidak bisa juga kita kemudian memaksakan bahwa gotong royong artinya hanyalah ekasila, enggak juga. Kita setiap hari orang Jawa, saya paham betul apa itu makna gotong royong, Pak. Jadi gotong royong adalah sebuah ungkapan yang bisa bermakna bermacam-macam, ya. Tapi dari sisi konstitusi, ya, kalau kemudian ini ada sesuatu yang penjabarannya dan perilakunya adalah betul-betul kemudian hanya memeras menjadi satu sila saja, yaitu ekasila gotong royong, yaitu sesuatu yang tidak sesuai dengan Pancasila yang sudah disepakati. Tetapi apakah memang yang ada di sana adalah gotong royong itu artinya adalah ekasila, itu bagian dari yang harus dilakukan pengujian. Pengujiannya bisa dalam konteks hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi menurut saya setiap ungkapan mempunyai maknanya tersendiri, dan saya tidak yakin bahwa kemudian Pak Jokowi yang kemudian selalu mengatakan aku Pancasila dan lain sebagainya kemudian akan merubah Pancasila menjadi ekasila, karena pasti beliau tahu bahwa Pancasila yang final bukanlah Pancasila yang diperas-peras menjadi trisila maupun ekasila. Pancasila 18 Agustus yang adalah seperti yang urut-urutannya tadi telah diimpreskan oleh Pak Harto. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid. Jawabannya sangat mencerahkan sekali. Ini saya lihat di partisipan banyak sekali saya lihat keterangannya dari luar negeri juga, ada dari Inggris ya, ada dari negara lain ya. Dan saya ingin sekarang memberikan kesempatan kepada partisipan dari yang japri ke kita dari US. Mudah-mudahan Pak Irman Octavian, mungkin co-host bisa bantu untuk unmute ya. Pak Irman Octavian sudah hadir? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon singkat Bapak izin. Ya, pertanyaannya Pak, kenapa penyerangan terhadap Islam sebegitu gencarnya oleh pihak-pihak tertentu saat ini? Apakah ada tangan-tangan tertentu yang memang berkiprah di sini? Apakah itu komunis, Yahudi, atau non-Muslim? Karena di Amerika sendiri sekarang sudah terbaca bahwa ada pihak yang bersatu dengan komunis dan Yahudi untuk melemahkan agama dan patriotisme. Terima kasih. Iya, penyerangan terhadap Islam ya, dan di Indonesia dan kemudian demikian gencar dilakukan dan beragam apa yang tadi telah Anda katakan. Ini memang memerlukan sebuah kajian yang lebih mendalam lagi ya, karena ya betul bahwa ada beragam kondisi di mana dirasakan adanya persekusi, adanya ketidakadilan. Kalau dari umat melaporkan sesuatu tidak segera mendapatkan respon, sementara kalau umat dilaporkan segera ada respon. Hal-hal semacam itu yang kemudian menghadirkan akumulasi yang kemudian disimpulkan semacam yang tadi ditanyakan soal bahwa umat Islam mendapatkan perlakuan yang tidak adil, dilakukan penyerangan dan lain sebagainya. Sekalipun juga kalau kita objektif juga kita lihat bahwa ya di Indonesia ini pun juga sebenarnya peran umat Islam dalam konteks politik pun juga tetap dibuka ya, dan tetap misalnya kemudian di DPR misalnya kita tetap juga bisa memperjuangkan undang-undang yang kemudian mementingkan atau membela kepentingan keumatan terkait dengan masalah produk halal, terkait dengan masalah perbankan syariah, terkait dengan masalah wakaf, terkait dengan masalah termasuk juga pembahasan di KUHP sekalipun, itu juga bagian-bagian
yang juga pasal-pasalnya yang kemudian misalnya sekarang sedang terjadi pembahasan terkait dengan masalah pemanaan terkait dengan masalah zina misalnya. Itu kan kemudian pemanaannya akan kemudian dikembalikan pada makna yang sebenarnya, tidak sekedar apa yang ada dalam KUHP tinggalan Belanda. Jadi ada kondisi-kondisi sesungguhnya yang juga kemudian Islam dan umat Islam juga diberi ruang dan mendapatkan ruang, dan bahwa kemudian ada kondisi di mana ada perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh umat ini, yang bagian-bagian yang menurut saya penting juga untuk diingatkan kepada para penegak hukum, kepada penyelenggara negara, agar betul-betul ya negara itu hadir secara adil, secara sesuai dengan prinsip Pancasila itu, sesuai dengan 5 sila Pancasila itu sendiri. Karena lagi-lagi tentang kata-kata adil disebutkan dalam 2 sila ya, sila kedua dan juga sila yang kelima. Bila itu kemudian dihadirkan, maka jelas sekali Pancasila itu memang isinya bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa, tapi juga ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dengan demikian maka, dan tentu juga ada persatuan Indonesia. Bila kemudian semuanya dilaksanakan, maka saya berkeyakinan bahwa ya tidak ada yang disebut sebagai tirani minoritas, tidak juga tirani mayoritas, yang ada adalah keadilan, dan inilah yang menjadi tantangan bagi semuanya. Tentu banyak pihak yang tidak suka bila bangsa Indonesia ini bersatu padu, seperti yang dicontohkan oleh Bung Karno ketika menghadirkan Panitia 9, ketika menghadirkan PPKI gitu ya. Tentu tidak banyak pihak yang tidak menginginkan bangsa Indonesia dengan bersatunya menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bisa memaksimalkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Karena mereka khawatir bila Indonesia menjadi negara yang kuat, maka ada banyak pihak yang kemudian akan tidak mendapatkan keuntungan dari kuatnya Indonesia. Karenanya mereka melakukan tindakan-tindakan untuk mengadu domba sesama warga bangsa Indonesia, untuk menghadirkan stigma terkait dengan kelompok-kelompok yang ada di Indonesia, dan jadilah kemudian bangsa Indonesia tidak mudah menyatu, dan bahkan kemudian kekuasaan itu dipakai untuk justru melukai yang adalah mayoritas yang ada di Indonesia. Sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Tapi inilah yang dirasakan oleh sebagian umat karena perilaku-perilaku yang akumulatif terjadi terhadap kelompok-kelompok umat. Dan sementara sekali lagi ketika kemudian mereka melaporkan beragam hal yang menodai umat, seringkali responnya sangat terlambat atau sangat telat atau sangat tidak secepat ketika mereka merespon terkait dengan aduan terhadap umat. Jadi ini juga problem terkait dengan bagaimana amanah kenegaraan dihadirkan, bagaimana pelaksanaan daripada 5 sila daripada Pancasila itu sendiri. Jadi menurut saya sangat penting untuk umat Islam untuk tidak kemudian terprovokasi terlalu jauh untuk kemudian justru menghadirkan hal yang akan merugikan kepentingan umat Islam itu sendiri. Justru bagaimana kita kemudian mengingatkan dan menghadirkan sebuah sikap politik dan sikap berbangsa yang kemudian menegaskan bahwa keumatan kita, keislaman kita adalah keindonesiaan kita, dan karenanya janganlah dia didolimi, janganlah dia dipersekusi, karena mendolimi umat Islam dan mempersekusi umat Islam itu tidak menguntungkan negara, tidak menguntungkan bangsa, tidak menguntungkan Indonesia, tapi hanya menguntungkan pihak-pihak yang ingin Indonesia menjadi negara yang lemah, yang bangsanya mudah diadu domba, dan karenanya akan selalu menjadi pasar untuk kepentingan-kepentingan ekonomi global maupun kepentingan-kepentingan ideologi global. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Legim. Bapak Legim, mohon co-host dibantu untuk unmute mic-nya beliau. Silakan Bapak Legim, mohon singkat karena ini mungkin kedua terakhir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan, kenapa kok pada dekade pemerintahan ini seolah-olah ada sekelompok-kelompok orang yang ingin merubah atau mengganti ideologi kita. Dan bahkan sampai DPR pun bisa kecolongan. Kenapa undang-undang HIP itu kok bisa sampai bisa akan disahkan sampai ke mejanya presiden. Apakah nggak ada yang tahu apa dan tujuan maksud HIP itu akan menguntungkan atau merugikan negara kita atau dasar negara kita?
Terus yang kedua, Ustadz, apa perlu sekarang ini kita galakkan dengan adanya menggalakkan P4 seperti yang dahulu zaman Orde Baru? Karena generasi-generasi sekarang kayaknya lupa sejarah dan bahkan dilupakan mungkin seperti itu dengan adanya ya seperti ini kejadian-kejadian yang pada pemerintahan sekarang ini. Kalau dulu istilah zaman kecil sekolah saya itu dengan adanya P4 itu sebagai pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, alhamdulillah kita jadi bisa tahu apa maksud P4, apa Pancasila itu melaksanakan, menjalankan dan sebagainya, dan tahu sejarahnya berdirinya Pancasila ini. Jadi apakah enggak sebaiknya kita ada kursus atau istilahnya hidupkan lagi dengan adanya P4 itu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Legim mengenai RUU HIP sepertinya, dan yang kedua mengenai P4. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih Pak Legim. Jadi mengapa ada yang ingin merubah ideologi negara kita? Ya kalau ukurannya adalah RUU HIP, ya memang tidak dinyatakan ingin merubah. Tapi yang kemudian mudah terbaca di sana adalah bahwa situ menghadirkan Pancasila yang berbeda dengan apa yang disepakati di dalam bentuk yang finalnya. Dan kalau merujuk pada RUU HIP itu memang masih campur aduk itu, dan itu kan satu rancangan undang-undang ya yang memang belum menjadi rancangan undang-undang yang final, tapi sudah menghadirkan campur aduk yang memang layak kemudian menimbulkan penolakan, karena di depan ketika bicara tentang masa ketentuan umum itu nomor satunya masih benar, yaitu tentang tentang Pancasila gitu ya, yang kemudian sila-sila adalah masih benar satu. Tapi ketika di nomor 3 itu sudah mulai berubah, Pancasilanya tidak lagi ketuhanan yang Maha Esa tapi hanya ketuhanan saja. Kemudian di nomor 10 sudah berubah lagi, yaitu Pancasilanya sudah menjadi Pancasila yang lain lagi. Jadi memang ini rancangan undang-undang yang memang layaknya ditolak, dan alhamdulillah sudah terjadi penolakan gitu ya. Apakah itu akan kemudian menjadi sasaran antara atau tidak, itu bagian yang spekulatif, tapi yang jelas benar juga bila kemudian tidak ada yang tahu, karena PKS sejak dari awal sudah, dan kami di DPR dan kami di Badan Legislasi, kami melalui wakil-wakil kami sudah menyampaikan catatan-catatan, mengkritisi dan mengkoreksi tentang beragam penyimpangan itu. Tidak disebutkannya atau Pancasila yang kemudian bisa menjadi sila Ekasila, ketuhanan yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang kemudian bisa tereduksi menjadi hanya ketuhanan, atau ketuhanan yang berperadaban, atau ketuhanan dengan dasar kemanusiaan dan beradab, atau bahkan tidak sama sekali. Itu sudah menjadi bagian dari koreksi kami sejak dari awal, termasuk tidak disebutkannya TAP MPR nomor 25 itu sejak dari awal sudah menjadi koreksi kami. Tapi ya memang ada pihak yang kemudian terus membawa itu sampai ke paripurna, tapi tetap saja kami melakukan penolakan, dan di tingkat publik kemudian juga terjadilah penolakan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Jadi mengapa keinginan itu terjadi? Ya ini bagian-bagian dari kalau mengapa itu jawabannya tidak bisa matematis 1 atau 2, itu bagian yang harus kita telaah secara lebih dalam, lebih sesama, dan mungkin kajiannya lebih panjang lagi. Tapi kata kuncinya adalah bahwa saya justru mengambil hikmahnya bahwa dengan rancangan undang-undang ini justru warga bangsa Indonesia tersegarkan ingatannya untuk menegaskan kembali bahwa Pancasila yang kita sepakati dan sudah final adalah Pancasila 18 Agustus, bukan Pancasila yang bisa dipecah menjadi trisila, atau yang bisa diringkas menjadi trisila, menjadi kasila, atau Pancasila yang lainnya. Tapi yang kita sepakati adalah Pancasila 18 Agustus, dan semuanya tersegarkan itu dan semuanya sepakat itu. Termasuk juga tersegarkan ingatan tentang TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang PKI sebagai partai terlarang dan larangan penyebaran komunisme, marxisme, dan lain sebagainya. Itu sebelumnya saya kira banyak orang yang juga mungkin lupa ya, tapi kemudian sekarang dengan peristiwa RUU HIP ini malah kemudian semuanya menjadi
tersegarkan. Saya kira demikian. Adapun tentang P4 dari yang sejak saya menjadi Ketua MPR selalu juga menjadi bahasan kita, dan selalu kami sampaikan juga kepada pihak pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar masalah Pancasila dan sejenis P4 itu hendaknya kemudian bisa dihadirkan kembali. Tentu tidak dengan semangat indoktrinasi seperti zaman P4 itu, karena era kita sudah berbeda, zaman kita sudah berbeda, tuntutan reformasinya juga berbeda gitu ya. Karenanya sangat dipentingkan bagaimana menghadirkan Pancasila dalam bahasa dulu namanya P4 itu dalam semangat 4 pilar MPR RI, yang kemudian bisa dihadirkan dalam pendekatan yang semangatnya adalah bukan semangat indoktrinatif, semangatnya bukan semangat otoriter gaya Orde Baru, juga bukan semangat yang kurang menghadirkan tuntutan daripada reformasi. Nah, ini yang kemudian terus kita komunikasikan ya, dan terus kita sampaikan kepada pemerintah untuk melaksanakannya. Dan nah, kemudian munculnya BPIP menjadi bagian dari yang tidak sesuai dengan harapan, karena BPIP itu diharapkannya bukan untuk justru menghadirkan kontroversi-kontroversi yang kemarin sempat semakin membuat membelah bangsa dan atau membuat orang tidak nyaman ya dengan BPIP, karena ungkapan tentang agama ada jadi Pancasila, sekalipun sudah ada klarifikasi tentang digantinya Assalamualaikum dengan Salam Pancasila, itu semuanya bagian-bagian yang harusnya tidak dilakukan oleh BPIP. Itu bagian-bagian yang harusnya kemudian BPIP itu menghadirkan apa yang dulu dalam zaman Orde Baru terjadi, apa yang kemudian penyiapan para manggala untuk kemudian bisa melakukan penataran P4, untuk kemudian bisa melakukan sosialisasi terhadap masalah Pancasila. Tentu sekali lagi dengan semangat reformasi yang bukan indoktrinatif, bukan otoriter, dan ini yang sekarang ini menjadi bagian daripada kepedulian kita dan keprihatinan kita ketika itu tidak terwujudkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan ini terakhir, kalau Ustadz Dr. Haji Muhammad Hidayat Nurwahid sering menggunakan istilah bahwa tidak hanya founding fathers yang menjadi pendiri, tapi juga ada founding mothers, begitu ya. Nah, sekarang saya izin untuk memberikan kesempatan penanya terakhir, karena memang waktu kita, saya Bapak Ibu yang bertanya, lalu kemudian saya tidak berikan kesempatan, karena memang saya juga kewalahan, ada yang japri, ada yang chat juga, dan co-host saya sepertinya juga kesulitan menunjuk karena banyak sekali yang raising hand. Untuk penanya terakhir, saya berikan kepada Ibu Heni Lestari. Ibu Heni Lestari, mohon bersiap dan dibantu. Ya, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz Hidayat yang telah memberikan paparan yang begitu jelas, lugas. Ya. Sebelumnya saya menyatakan saya bersyukur dibesarkan dalam lingkungan NU yang religius, nasionalis, dan juga bersyukur banget ya, bersyukur sekali bergabung dalam jamaah yang mengasah religitas dan lain-lainnya gitu. Nah, mengamati kondisi yang seperti Ustadz paparkan, terus tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, memang terus terang Ustadz Hidayat ya, dari dulu itu muncul kegelisahan saya bahwa tidak salah, tidak sepenuhnya salah kalau kita tuh jadi tertuduh. Kita tuh dalam arti di sini kita jamaah secara umum ya tertuduh dikatakan tidak nasionalis, anti Pancasila dan sebagainya. Karena itulah dulu yang sering saya temui di lapangan di kalangan saudara-saudara kita gitu ya. Seperti misalnya Pancasila itu bukan dari Islam dan sebagainya gitu ya. Nah, pada akhirnya muncullah obsesi saya untuk menulis sebuah bahwa enggak loh, Islam itu sangat nasionalis, Islam Pancasila itu nilai Islam gitu. Alhamdulillah ketika saya menempuh pendidikan S3, saya menulis sebuah buku yang memang ini obsesi saya sejak lama, membentuk generasi religius nasionalis yang salah satu pengantarnya adalah Bapak Hidayat di sini. Nah, artinya Ustaz saya ingin dapat tanggapan benar nggak kegelisahan saya tadi bahwa memang tidak salah juga kalau kita jadi tertuduh, karena tadi
luasan kita, ketidakmengertian kita akan pengetahuan tentang kebangsaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Silakan monggo Ustaz. Terima kasih Ibu. Jazakumullah khair. Jadi memang saya termasuk yang gelisah ketika kemudian hanya ada istilah founding fathers gitu ya. Ada bapak bangsa, kemudian ada anak bangsa. Memang dari bapak terus ada anak. Memangnya LGBT. Masa nggak ada ibunya? Jadi saya kemudian mempopulerkan istilah founding mothers, ibu bangsa. Karena faktanya kalau merujuk kepada BPUPK itu dari 60-an, 63 lebih atau 60 lebih daripada anggota BPUPK itu 2 adalah wanita. Satu adalah Roro Sukapkarta dan ternyata beliau aktivis di Aisyah. Dan kemudian juga satu dari seorang wanita juga, ahli hukum pertama Indonesia tamatan Belanda, Mr. Indereften Maria Ulfa Subadjo. Beliau nanti juga ternyata aktif di Matlaul Anwar, organisasi Islam terbesar di Banten. Jadi ada founding fathers, ada founding mothers. Jadi Ibu benar, seringkali kita tidak cukup memahami ya tentang sejarah bangsa kita, bangsa termasuk juga sejarah peran serta daripada umat Islam, termasuk juga kalangan perempuannya gitu untuk menghadirkan Indonesia merdeka ini. Tadi saya katakan bahwa bagaimana Ki Haji Hasyim Asy'ari kemudian menghadirkan resolusi jihad, ya. Bagaimana pengurus besar Muhammadiyah dari Jogja menghadirkan amanat jihad. Padahal pada waktu itu jelas sekali sila pertama itu sudah tidak sebagaimana dalam Piagam Jakarta, tapi sudah berubah menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi tetap saja beliau justru mengobarkan semangat umat untuk membela Indonesia. Terminologinya sama, jihad. Jihad untuk membela Indonesia. Jadi memang lagi-lagi kalau di pesantren dulu kan Ibu ya ada ungkapan al-insanu a'da uma jahilu. Umat manusia itu kadang-kadang musuh yang dia tidak mengerti. Termasuk juga kelompok yang Islamofobia, Ibu. Mereka menuduh umat Islam berlebihan itu karena mereka tidak mengerti tentang peran sejarah umat Islam, sehingga mereka pun karena ada mungkin kesalahan atau mungkin framing yang terjadi di media, kemudian terjadilah penuduhan yang berlebihan. Itu juga menurut saya juga bagian daripada kesalahan yang lain, ketidakmengertian yang lain. Jadi penting semuanya sering belajar, sehingga kemudian terjadilah atau hilanglah Indonesia fobia, hilanglah juga Islamofobia. Buku Ibu saya berharap bisa menyebar semakin luas, sehingga dengan cara itu maka terjembatanilah, terkoreksilah kesalahpahaman itu, sehingga kemudian kita umat Islam paham betul tentang sejarah peran serta daripada para ulama, daripada para umara, daripada para umat untuk Indonesia ini. Tapi sekaligus juga dan karenanya menjadi muslim yang nasionalis gitu ya, muslim yang mencinta bangsa ini karena Indonesia ini dilahirkan oleh mereka sendiri. Termasuk 2 tokoh perempuan itu ternyata beraktivis ormas Islam juga gitu ya. Dan agar yang kelompok yang menyalahpahami umat Islam dan kemudian karenanya memberikan framing, tuduhan dan mungkin juga persekusi, itu juga mereka perlu paham juga membaca tentang sejarah Indonesia secara utuh. Ya, memang ada ketuhanan, di sana ada kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan itu hikmat Islam dan musyawarah dan perwakilan, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi juga ada ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi kalau kemudian tafsirnya dirujukkan pada tafsirnya Buya Dr. Andes Muhammad Hatta. Bung Hatta pernah menyampaikan mengapa kemudian sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dan kemudian berikutnya adalah sedemikian rupa, kata beliau, karena sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu adalah sila yang terkait dengan relasi antar manusia. Dalam bahasa Al-Qur'annya adalah hablum minan nasnya gitu. Di situ ada ijtihad, di situ ada muamalah yang sangat mungkin ada lupa, ada salah, ada saling mengingatkan, dan karenanya harus diingatkan dengan satu hal yang sangat transenden, satu hal yang sangat suci, satu yang sangat benar, itulah agama, itu Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga yang nomor 1 itu menyinari kepada yang lain-lain. Jadi nomor 1, 2, 3, dan 4, 5 di Pancasila adalah suatu kesatuan yang jangan dipisah-pisahkan. Dia ada satu kesatuan yang perlu dipahami dengan baik dan benar secara keseluruhannya. Jangan sampai kemudian meninggalkan satu dan mengambil yang lainnya, karena akan bisa menghadirkan salah paham, dan salah pahaman itu akan melanjutkan Islamofobia maupun juga Indonesiafobia. 2 hal yang harus dikoreksi.